Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullah jalla ala ma nawahu aba'una wa ahlina wa asalafuna salihun. Allah ikhtiyarina fi hidayatihim wa tawajjuhatina fi tawajjuhatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Thumma ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma'in. Thumma ila ra'isina mulana Imam Muhammad bin Bakar bin Abdullah Rasulullah wa Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki. Thumma ila ra'isina Syekh Muhammad Rasulullah alaihi wa ثم إلى رأي الحاج الشيخ عبد الرحيم وإلى رأي الشيخ الحاج منير وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أولادنا بناتنا مشايخنا معلمينا ونبي الحضور علينا أجمعين أن الله يتوجه جميع ورحمة المغفرة بدرجات الجنة وينفعنا بركات صلاة الله عليهم ونفعات في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna wa sa'iral muslimina mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumati wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita kembali bisa berkumpul di dalam majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita yakini siapapun hadir dalam majelis ini maka tatkala dia kembali ke rumahnya dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang maknanya, jika seseorang seperti kita ini ada dalam majlis yang mana majlis itu di dalamnya dikumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus suatu yang berseru pada kita semua. Dikatakan bahwasanya seruan itu berbunyi, "Qumu, berdirilah kalian." Artinya ketika kita nanti ini mau keluar dari majlis ini, maghfuran lakum dzunubukum, dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian untuk kalian, wa budilat sayyi'atikum hasanah, dan kesalahan-kesalahan kalian diganti menjadi kebaikan-kebaikan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita kembali di dalam majlis-majlis yang seperti ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara istiqomah kita membaca kitab wasiat yang diterjemahkan oleh guru kita Murabbi Arwahina Syekh Al-Hajj Muhammad Rasulullah alaihi wasallam, kumpulan dari wasiatnya Al-Habib Abdullah bin Tahir. Tapi kalau hari ini izinkan saya untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan malam yang mulia yang akan kita sambut bersama, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang mana insya Allah akan kita masuki pada hari Selasa besok. Selasa maghrib itu sudah masuk ke dalam malam nisfu Sya'ban. Adapun kajian
kajiannya, saya juga ingin mengambil barokah dari guru kita Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana beliau memiliki kitab yang judulnya adalah Mada fi Sya'ban. Di dalamnya ada satu pasal yang judulnya adalah tentang malam nisfu Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Saya akan membacakan kitab ini dengan sedikit keterangan. Nanti dari saya mungkin ada tambahan-tambahan sedikit. Mudah-mudahan saged dados sangu menyambut malam nisfu Sya'ban. Napa sih kok penting dados mekaten iki keranten tiyang sing sumerep nilai suatu perkara niku nggih bakal hati-hati, bakal eman-eman. Nggih contoh seumpami bapak-bapak niki nembe angsal rezeki motor gini 1,5 M. Motor nopo iki? 1,5 M. Motor murah ya. Pokoknya motor 1,5 M. M niku nopo? Satu setengah matu. Niku seumpami jenengan betul kendaraan niku, kinten-kinten parkir sak parkir niku milih napa sembarang. Milih. Keranten semerap nilai saking motor niku. Ibu-ibu nggih ngoten. Seumpami dokter itu basaken putrane handphone regine kali 2 juta. HP nomor iki. Kirangan pokoknya sak monten lah. Dinten-dinten terus nyalap sak nyalap niku terus wis ngati hati-hati. Waktu dibungkus terus dilebetaken tas terus boten didaldalaken. Karena dijaga sebab tahu nilainya. Nah, terkadang kita ini punya hal-hal yang mulia secara keagamaan, tapi tidak kita jaga karena kita tidak tahu nilainya. Nah, malam nisfu Sya'ban ini sangat bernilai. Mari sama-sama kita lihat apa keterangannya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tentang malam nisfu Sya'ban ini. Qala Al-Imam Al-Muhaddits Al-Muhaqqqiq Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa radiya an nabi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa fi syahri Sya'ban lailatun mu'azzamatun mubarakatun mukramatun. Di dalam bulan Sya'ban terdapat suatu malam yang diagungkan, lagi diberkahi dan dimuliakan. Wahia Lailatul Nisfi minhu. Malam yang penuh dengan keagungan, keberkahan, kemuliaan itu adalah malam separuh dari bulan Sya'ban. Malam separuh artinya malam 15. Malam 15. Besoknya tanggal 15. Sekarang ini malamnya. Malamnya mulia. Hari besoknya tanggal 15 juga mulia, karena ada isyarat perintah anjuran ya, sunnah dari Nabi Muhammad untuk diposoni. Dalune digenggen kalian kanjeng Nabi supaya dihidupkan dengan qiyamul lail. Mulai dah wasumu naharna maka jauh dari Nabi dan diposoni biji ini tanggal 11. Sifatnya malam ini nopo kok mulio allati yatajallallahu fiha ala khalqihi bi umumi maghfirati wa syumuli rahmati, yang mana di dalam malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala nampak atas makhluknya dengan keumuman ampunan dan kemerataan rahmatnya. Wa yaghfiru lil mustaghfirina, maka Allah
mengampuni orang-orang yang beristighfar, memohon ampunan. Wa yarhamul mustarhimina, dan merahmati orang-orang yang meminta rahmat. Wa yujibu du'a as-sa'ilina, dan mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Wa yufarridu 'anil makrubina, dan melapangkan orang-orang yang terkena duka musibah. Wa yu'tiku fiha jama'atan minan nar, dan Allah membebaskan sekelompok orang dari api neraka di dalam malam tersebut. Terus tiyang sing asale teng Lauh Mahfuz catetane niku mlebet golongane wong sing bakal dilebetaken neraka. Niku lak sampun wonten catetane. Niku kaliyan Gusti Allah diganti, dibusek, lajeng dilebetaken dan tiang-tiang sing bakal mlebet swarga. Wa yaktubu fihal arzaqa wal a'mala, dan Allah menulis rezeki-rezeki dan amal-amal pada malam tersebut. Wa qad warada fi fadliha ahaditsu katsiratun muta'addidatun. Di dalam keutamaan malam nisfu Sya'ban sungguh telah datang hadis-hadis yang banyak lagi bermacam-macam. Wa hiya la takhlu min dhafin aw inqita'in. Dan hadis-hadis tersebut tidaklah sepi dari status dhaif dan terputus. Wa kana ba'dha akhaffa dhafan. Sekalipun sebagian hadis-hadis itu lebih ringan kedhaifannya. Wa ma'adzalika faqad sahha al-Hafidz Ibnu Hibban wa ba'daha. Dan beserta dengan hal itu, dengan banyaknya hadis-hadis yang dhaif terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban, Al-Hafidz Ibnu Hibban sungguh telah mensahihkan sebagiannya. Jadi hadis-hadisnya ini memang banyak yang dhaif, akan tetapi hadis yang dhaif itu disepakati oleh para ulama boleh digunakan untuk fadhailul a'mal. Dan ini termasuk fadhailul a'mal. Jadi bisa digunakan. Tapi seandainya kurang mantap, apakah ada yang sahih? Ada yang sahih, yang hasan, yang sahih ada cukup banyak. Cukup banyak. Di antaranya saya sebutkan satu kalau sudah sahih yang saya rasa cukup. Walaupun yang lainnya bisa disebutkan, tapi waktunya kan ya cukup terbatas. Salah satu hadis yang sahih terkait dengan malam nisfu Sya'ban ini, keutamaannya adalah hadis yang redaksinya begini: Yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, lantas Allah mengampuni seluruh makhluknya, illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang yang musyrik atau orang yang musyahin. Musyahin itu nopo? Musyahin itu tiyang sing gak ada syahna temanai, gak ada syahna. Syahna niku kebencian. Jadi dalam hatinya ada perasaan benci kepada saudaranya sesama muslim, sehingga terwujud dari kebencian itu sikap mengobarkan perpecahan. Muncul dari kebencian itu sikap jahat kepada orang muslim. Ini syahna itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semuanya diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hadis ini tadi, dua orang tidak Allah beri ampunan, yaitu orang musyrik dan orang yang gak ada benci geting dan sedulure tiyang muslim. Jelas ya? Nah, ini Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mana kula panjenengan iki sadèrèngé mlebet malam nisfu Sya'ban, seumpami
pingin angsal maghfirah ampunane Allah Ta'ala, monggo dirijiki. Sing gak ada keting lentian, lagian ngapain sih benci ke orang itu? Wonten gunane lak ngoten. Tapi nggih pancen penyakit hati. Penyakit hati niku nggih kadang nggih ngoten menceni atine regep atine kata penyakit. Terus jenengan gak ada benci lentian. Nggih jawab, tidak perlu dijawab, jawab sendiri-sendiri saja. Monggo, ayo kita bersihkan hati kita betul-betul sungguh-sungguh sebelum kita memasuki malam nisfu Sya'ban supaya dapat ampunan Allah Ta'ala. Ada satu faedah, saya teringat dalam satu pengajian dari guru saya. Di antara guru saya di Hadramaut Yaman adalah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Salim Syatiri ini digelari oleh para ulama seluruh dunia sebagai Sultanul Ulama, rojone para ulama. Al-Habib Salim Syatiri sampun kapundhute ke Makkah, dimakamkan ten Maklah mereka. Al-Habib Salim Syatiri ini nanti dawuh. Ada 3 surat yang di dalamnya tidak ada huruf kafnya. Yang mana 3 surat ini adalah surah Al-Asr, Al-Quraisy dan Al-Falaq. Wal asri li ilafi Quraisy lan qul a'udzu birabbil falaq. 3 surat ini kalau dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore atau petang atau maghrib, itu sangat mujarab untuk membersihkan hati, untuk memperbaiki hati. Al-Quraisy li ilafi Quraisy. 3 surat ini dibaca pagi ya 3 kali masing-masing, dan sore pada asar atau pada maghrib masing-masing 3 kali. Barang siapa tekun membaca ini setiap harinya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membersihkan hatinya, akan memperbaiki hatinya yang banyak penyakitnya atau banyak kotorannya tersebut. Nah, ini mungkin bisa diamalkan. Hati itu penting ya. Hati itu penting sekali. Terus ada juga yang lainnya yang tidak dapat ampunan, atau dengan kata lain terhalang dari ampunan Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban, dan juga di malam-malam istimewa lainnya di mana Allah memberikan ampunan, seperti malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam-malam yang utama itu ada beberapa orang yang terhalang mendapatkan kemuliaan selain orang musyrik dan orang musyahin, atau orang yang hatinya benci dengan sesama saudaranya, sesama muslim tadi. Siapa saja? Dukun, penyihir. Nah, ini. Kemudian pecandu khamr atau narkotika. Kemudian orang yang memutus tali silaturahim. Rahim ini maknanya keluarga yang satu rahim, juga bisa bermakna sesama Islam. Jadi orang yang memutus silaturahim dengan sesama muslim. Ini hati-hati. Tapi kan tidak semua muslim itu baik. Kemudian kita juga disuruh memilih dan memilah kawan untuk kita jadikan teman sakumpulan. Karena katanya kalau kumpulannya tidak baik, maka kita akan ikut tidak baik. Maka tetap memilih teman itu penting.
tetap memilih kawan itu penting. Tapi sak boten cecek panjenengan kalian tiang mukmin, tiang muslim, tetap gak ada kewajiban melaksanakan hak-haknya orang muslim. Ini jangan sampai ditinggal. Kadang kalau kula panjenengan kadang sak dulure ngoten kadang nggih. Babakane nopo wonten kadang kala kok kegawa boten saged kalian mas saged akur, kali adik iki boten pati saged akur. Ngoten niku saged ngoten sak kandung. Nggih. Tanggi nggih ngoten. Tanggi kali mriku akur kali niki griya boten akur. Apa mas kok gak akur? Yo gak cocok ae, omongan gak nyambung. Terus yo kok nang ati iki yo gak klik ngoten. Kan wonten niku nggih wong menungso. Tapi jangan sampai putus tali silaturahim, jangan sampai kehilangan atau menghilangkan haknya dia sebagai seorang muslim. Haknya seorang muslim itu kalau dia mengucapkan salam harus dibalas salamnya. Nggih. Kalau dia meminta bantuan harus dibantu. Kalau dia sakit dijenguk selama tidak ada udzur. Kalau dia meninggal ya dirawat jenazahnya, dilayat. Ini jangan ditinggalkan. Kadang kalau bab salam mawon pun benten bener. Sekali males dibantu kok kepatuk. Subhanallah, salam ini ya. Nabi SAW itu pernah menyampaikan hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kata Nabi SAW, zaman ini adalah zaman di mana orang itu mengucapkan salam kepada siapa yang dia kenal dan siapa yang tidak dia kenal. Tapi akan ada suatu zaman yang mana dia akan mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Ini makna hadis begitu. Sekarang ini nggak terima orang yang tidak dikenal, yang dikenal pun juga kita tidak mengucapkan salam. Padahal salam ini masya Allah besar sekali ganjarannya. Salam itu suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang satu datang kepada Nabi, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Datang yang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Datang yang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, orang yang pertama dapat 10 kebaikan, orang yang kedua dapat 20 kebaikan, orang yang ketiga dapat 30 kebaikan. Coba berbeda. Ya, karena yang pertama cuma mengucapkan assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum ada tambahan warahmatullahi. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja sekarang kita tinggal yang 10 itu. Assalamualaikum. Yuk, jangan nonton. Salam ini masya Allah besar sekali barokahnya. Allah menurunkan 100 rahmat bagi orang yang mengucapkan salam. Yang 70 Allah berikan kepada orang yang mesepnya paling lebar, yang wajahnya paling ceria. Assalamualaikum. Nah ini lomba-lomba mesem, itu dapat 70. Yang biasa Waalaikumsalam itu 30. Sekarang gini-gini ini sudah mulai hilang. Ini memang gitu. Zaman sahabat itu baru bisa sebentar dan jaraknya tidak jauh, nyebrang jalan, kembali ketemu lagi, itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Padahal keluar cuma sebentar, tidak nunggu jaraknya sampai ke luar kota, tidak. Zaman sahabat. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab suatu saat masuk ke pasar, lalu kemudian ditanya, ya Umar, Anda ini kan bukan pedagang, ngapain kau masuk ke pasar? Jadi kan ini lah senes pedagang, Kanjeng Sayyidina Umar. Napa jaringan itu ke pasar? Napa jawaban Sayyidina Umar? Saya masuk pasar untuk mencari orang yang ingin saya salami, mengucapkan assalamualaikum. Karena orang dulu itu tahu kadarnya salam, nilainya salam ini besar.
besar sekali. Nah ini enggak salah. Jadi ini termasuk tadi saya ingin membahas, jangan putus tali silaturahim. Tidak cocok sama orang ya, jangan sampai menghilangkan haknya dia sebagai seorang muslim. Kalau ketemu dia jadinya salam. Kalau disalami, ya, kalau disalami wajib membalas waalaikumsalam. Kalau disalami, mengucapkan salam itu sunnah. Tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Ini tidak. Assalamualaikum. Kenapa ya tidak tahu. Ini termasuk juga masalah hati. Jadi jangan sampai memutus tali silaturahim. Terus kemudian yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang orang tuanya masih ada, silakan sebelum datang malam nisfu Sya'ban minta ridhonya. Yang orang tuanya sudah kabur, dia diziarah. Sekarang ini orang makin malas ziarah kepada orang tua. Ya, yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah wafat. Itu saya pernah hidup di satu kota, namanya Kota Tarim. Hidupnya orang sana itu setiap hari itu cuma 4 lokasi saja saya rasa setiap hari, yaitu rumah, masjid, toko, pondok, makbaro atau kuburan. Jadi setiap hari itu orang sana itu ziarah kubur, walaupun cuma sebentar, cuma mengucapkan salam dan doa. Ya memang orang-orang sana itu kalau setiap harinya ya ziarah kubur tidak lama model kita. Kalau kita ini model orang yang kalau ziarah cuma sebentar kan, kayak tidak usah gitu ya. Tapi disuruh ziarah tiap hari Rasulullah. Aduh, karena bayang kita kalau ziarah tidak baca Yasin ini kayak tidak enak. Ini kuburan-kuburan di tempat kita ini umumnya dekat-dekat dengan lokasi rumah. Kan ngerti. Ini orang sana itu tidak berani, tidak mengucap salam, tidak kirim Fatihah. Walaupun tidak masuk, cuma melewati area atau depan kuburan, depan pemakaman saudaranya atau ayahnya atau ibunya, ya lewat kirim Fatihah dari jalan sampai begitu tiap hari. Bahkan kami pun juga begitu, karena di makam sana ada makam para aulia, tiap hari ya kita ziarah makam. Terus masjid, toko, rumah, begitu saja hidupnya. Sekarang ini di Indonesia sudah jarang orang ziarah kubur. Ini kunjung kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Terus kemudian ada juga orang yang merampas harta orang lain dengan cara batil. Ini juga dia tidak mendapatkan ampunan. Orang yang membunuh sesama muslim tanpa hak, ini juga tidak mendapatkan ampunan. Orang yang sombong, orang yang zina sebelum bertaubat, orang yang suka adu domba, pembuat patung, orang yang suka menipu saat jualan, orang yang tidak mencintai ahlul bait dan sahabat Nabi SAW. Ada sebagian yang cinta ke ahlul bait, keluarga Nabi, tapi membenci sahabat Nabi. Ada sebagian yang mencintai sahabat Nabi, tapi membenci keluarga Nabi SAW. Ini sama-sama, dua-duanya sama-sama tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi beberapa yang harus kita hindari, jangan sampai begitu. Kemudian juga disebutkan di sini, ini sebetulnya sama ya. Hadis-hadisnya di sini adalah intinya, ya saya cuplik hadisnya saja. Nanti intinya ketemu itu semua. Ya. Di antaranya hadis tadi sudah disebutkan, hadis yang tadi saya sebutkan itu hadis sahih. Hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, riwayat Al-Imam Daruqutni, riwayat Al-Imam bin Hibban, Ibn Majah, disahihkan oleh Ibn Hibban. Bahkan ada satu yang biasanya kita dengar mensahihkan hadis, yaitu Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ini saya sebutkan di sini, saya tidak mengikuti Syekh Al-Albani. Kenapa? Bukan karena kenapa, ya bukan karena membenci. Ya,
boleh membenci seorang muslim. Kenapa? Ya karena saya lebih memilih ulama hadis yang lebih otoritatif, lebih mumpuni daripada Syekh Albani. Di atasnya Syekh Albani itu ada yang lebih mumpuni, itu yang kami ikuti. Karena Syekh Albani ini banyak yang mengkritisi. Di antaranya ada Syekh Said Mahmud kalau tidak salah, dan juga Syekh Hasan Al-Kaf meneliti hadis-hadis yang didhaifkan atau disahihkan oleh Syekh Albani ini itu yang di satu kitab beliau mengatakan ini hadis dhaif, di kitab lain beliau katakan itu hadis sahih, atau sebaliknya. Nah, ini cukup banyak sehingga saya tidak terlalu mengikuti kalau ada keterangan disahihkan oleh Syekh Albani dan lain sebagainya. Tapi di sini saya tampilkan karena sekarang ini muncul ya beredar kalau tidak Sahih Albani ini tidak kayak kurang sahih begitu. Ya, malah pernah kita temukan itu sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari masih disahihkan lagi oleh Syekh Albani. Ini lucu. Kalau secara ilmiah lucu. Kalau sudah diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari itu ulama ahli hadis itu merem sudah. Ini pasti sahih. Masih ada yang mensahihkan lagi, disahihkan oleh Al-Albani. Nah, ini beberapa hal yang sebetulnya tidak perlu itu. Namanya tahsilul hasil, muspro. Nah, muspro itu secara ilmiah itu hal yang kurang baik, yang muspro begitu. Nah di sini Syekh Al-Albani dalam hadis yang tadi saya sampaikan itu menyebutkan bahwasannya di dalam silsilah as-sahihah milik beliau, kitab beliau itu hadis tentang nisfu Sya'ban tadi adalah hadis sahih. Jadi disahihkan Ibnu Hibban. Nah, kita ikut Ibnu Hibban ya. Syekh Albani juga mensahihkan hadis tersebut. Ala kulli hal, biasanya kenapa saya sebutkan? Karena biasanya Syekh Al-Albani ini itu dinukil oleh orang-orang yang mengingkari keutamaan malam nisfu Sya'ban ini. Tapi dalam hal ini Syekh Albani ternyata mensahihkan hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Intinya, seandainya ada 100 hadis dhaif tidak mau dipakai, ya monggo, tidak apa-apa. Kalau kita mengikuti ulama yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu bisa digunakan untuk fadhailul amal. Tapi ada hadis sahih, tidak usah disebutkan banyak, satu saja. Apakah berani mengatakan bahwasanya tidak ada keutamaan pada malam nisfu Sya'ban? Saya rasa orang yang paham betul dan jauh dari hawa nafsu pasti tidak akan mengingkari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang memiliki banyak kemuliaan. Ada apa saja di dalamnya? Satu, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dua, ijabahnya doa. Doa di dalam malam nisfu Sya'ban tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada hajat atau pemawon, lah niki momentumnya. Doa pada malam nisfu Sya'ban pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, malam nisfu Sya'ban ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menyodorkan catatan yang isinya tentang orang-orang yang wafat pada bulan Sya'ban itu sampai Sya'ban tahun depan, berarti satu tahun. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan pada malam nisfu Sya'ban sehingga kita bisa berdoa pada malam nisfu Sya'ban itu untuk kita diberikan panjang umur fi taatillah, fi taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena juga ngeri-ngeri sedap ini. Saya subhanallah ya, barusan dapat khabar tadi ada orang yang biasanya jual bakso di pondok kami, masih muda, lebih muda dari saya mungkin usianya ya, itu tadi siang tadi wafat. Saya tadi belum sempat takziah karena ini tadi dari Nurul Jadid Python, saya langsung ke sini. Tadi mau takziah belum sempat. Nah ini tadi wafat, saya dapat kabar waktu di Nurul Jadid tadi siang wafat. Saya bilang ini namanya Mas Yudi, Allah yarham. Beliau masih muda. Nah, ya Allah,
tidak ada yang tahu misterinya usia ini. Ya, ternyata masuk dalam lembaran catatan yang dibawa oleh malaikat maut pada Sya'ban kemarin. Malam nisfu Sya'ban tahun kemarin itu disodorkan namanya beliau ini ada masuk di dalam daftar ini. Ya, itu kalau sudah masuk daftar sudah pasti dieksekusi oleh malaikat maut. Nah, mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam malam nisfu Sya'ban. Nanti kita akan melakukan doa dan lain sebagainya, minta dipanjangkan usia. Kenapa? Karena selama ini belum disetorkan kepada malaikat maut, masih ada potensi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Ya. Ketika doa kita dijawab oleh Allah taala, maka boleh jadi Allah taala merubah catatan tersebut. Tapi kalau sudah disetorkan ke malaikat maut, maka pasti akan dieksekusi pada tahun tersebut. Pasti akan dikerjakan pencabutan roh itu. Nah, ini kan mudah-mudahan semua panjang usia bita'atillah bita'atil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sih amaliyah yang kita kan sekarang sudah tahu? Ternyata malam nisfu Sya'ban ini malam yang memiliki keutamaan. Terus amaliyah apa yang diajarkan oleh para salaf kita, para ulama kita? Satu, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, meskipun hanya dengan melakukan sholat isya berjamaah dan dengan niat ketika sholat subuh nanti saya akan sholat subuh berjamaah. Ini malam. Jadi paling minim ini paling sedikit. Jangan meninggal sholat isya berjamaah. Nanti malam nisfu Sya'ban sholat isya berjamaah, dalam hati niat nanti saya subuh akan sholat berjamaah. Karena orang kalau sholat isya berjamaah dan subuhnya berjamaah, ini mendapatkan pahala menghidupkan seluruh malam. Karena memang malam nisfu Sya'ban ini kita sangat dianjurkan untuk menghidupkannya. Kadang-kadang kita ada yang lemah, ada yang mampu, kuat. Lah yang paling minim, yang paling lemah dalam beribadah minimal jangan tinggalkan ini. Jadi ya dengan di rumah punya anak, istri, punya kerabat, punya orang-orang dekat, macam-macam keadaannya kan. Kalau orangnya itu, misalkan kadang anak, namanya anak masih muda, kadang begitu diajak ibadah repot. Kenapa? Ya masih katanya sih usia mencari jati diri, tapi tidak tahu ya dicari apa. Kan ada yang masih senang main begitu. Nah, minimal jenengan kasih tekanan di sini. Ayo mas, ayo mbak, misiki sampai lakoni iki malam nisfu Sya'ban seupomo gak iso sing perno-perno ibadah salat isya sampai jamaah, terus niatan untuk salat subuh ya jamaah. Ini paling minim, eman-eman. Kadang-kadang kan ada kan. Kadang-kadang ada, kita punya anak mungkin, kita punya pasangan mungkin, memang repot masih untuk beribadah, tapi jangan sampai kehilangan, terutama malam nisfu Sya'ban. Jangan kasih yang ini. Disarankan untuk melakukan ini supaya tidak kehilangan keutamaan itu sama sekali. Nah, jelas ini penting untuk lakukan ini. Terus kemudian yang kedua, memperbanyak ketaatan, memperbanyak memberi hadiah atau sedekah. Nah, kemudian memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak tilawatul Quran. Terus sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian membaca surat Yasin 3 kali. Surat Yasin yang pertama, tata caranya adalah membaca surah Al-Fatihah dan Yasin dengan niat memohon agar diberikan panjang umur dalam ketaatan senantiasa, ketakwaan dan istiqomah beribadah kepada Allah. Ini niat surat Yasin yang pertama. Yang kedua, baca lagi surah Al-Fatihah dan surat Yasin. Yang kedua ini dengan niatan memohon agar diluaskan rezeki yang halal, mendapatkan istri yang solehah dan suami yang soleh.
Nah, jadi berdoa supaya pasangannya menjadi solehah atau soleh. Kemudian minta juga dijauhkan dari segala bala, bencana dan wabah penyakit. Ini posisinya pada surat Yasin yang kedua. Jelas ya? Surat Yasin yang ketiga, baca Fatihah lagi, dan surat Yasin niatannya yang ketiga memohon agar ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jelas ya? Ada juga di antara para salaf yang memperbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, diperbanyak. Kalau keluar sampai 2375. 2375 kalau buat. Kalau enggak pokoknya yang banyak. Kemudian sholawat jangan sampai ketinggalan karena masih masuk dalam bulan Sya'ban. Sholawat itu penting sekali. Kalau dalam bulan Sya'ban dengan memperbanyak sholawat. Sholawat yang dikatakan orang ini banyak bersholawat berapa kali jumlahnya? Para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang paling ringan mengatakan orang yang baca sholawatnya satu hari kurang dari 300 kali itu dikatakan masih sedikit. Jadi paling minim 300 kali, paling minim. Jelas ya? Jadi jangan kurang dari 300 kali setiap harinya. Kalau bulan Sya'ban kalau bisa 700 kali minim. 700 kali paling minim. Kenapa? Karena ada riwayat kalau orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 700 kali, maka para malaikat akan beristighfar buat dia sampai hari kiamat. Para malaikat beristighfar kepada dia sampai hari kiamat. Selama bulan Sya'ban setiap harinya 700 kali. Kuat. Ini caranya. Niki kalau diurui Mbak Basori. Caranya jenengan kan dia punya istiqomah baca sholawat harian mungkin atau sholawat tibil qulub, monggo. Tapi kalau bisa pagi-pagi sudah jenengan kejar 700 itu. Kalau punya istiqomah 1000 ya 1000, jangan dikurangi jadi 700. Kejar kuantitasnya dulu sebelum sholawat-sholawat yang lainnya dengan cara begini. Pertama kali baca sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali. Setelah itu sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu alaihi wasallam. Itu 1 jam itu sudah 1000 lebih malah. Karena cuma sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Niki trik saking apa ya ini? Ayo, lo tunggu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Satu kali kan? Selanjutnya namun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu alaihi wasallam. Dan paling minim berapa? 700 kali di bulan Sya'ban setiap harinya. Nah, kalau bisa kuat ditambah ya ditambah. Nanti kalau sudah mencapai jumlah yang panjenengan inginkan, silakan sholawat-sholawat jenengan yang lainnya. Ini supaya angkanya tadi itu dulu. Jadi jenengan tidak sampai menjadi orang yang sedikit sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Begitu. Saya pun juga begitu. Pokoknya ngejar minimal kan 300 umpama ya. Kita tetapkan misalkan di luar bulan Sya'ban 300, kalau bulan Sya'ban 700. Dan sudah pagi begitu habis sholat subuh atau sambil aktivitas kan bisa di jalan sambil aktivitas ya.
Begitu sudah ditempel sallallahu alaihi wasallam. Sebentar saja sudah selesai 700 kali. Nah, ini mungkin bisa dipakai, bisa bermanfaat mungkin. Nanti silakan pakai salawat yang lainnya setelah itu. Namun jelas ya, salawat ini penting sekali. Banyak sekali salawat ini kehebatannya. Salawat ini kehebatannya diantaranya barokah fadilah salawat itu banyak, diampuni dosa, kefikiran diangkat, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada dia. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada seseorang, maka Allah tidak akan mengadabnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga begitu. Jadi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi asyrah salawat. Barang siapa sholat kepada saya 1 kali, kata Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuk dia sebanyak 10 kali. Kata Nabi juga, man shalla alayya salatan balaghatni salatuhu wa shallaitu alaihi. Barang siapa bersalawat kepada saya 1 kali, maka salawatnya sampai kepada saya dan saya membalas salawatnya, saya bersalawat untuk dia. Barang siapa salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat akan bersalawat kepada dia sebanyak 70 kali. 1 salawat dibalas 70 kali salawat oleh para malaikat. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali, diangkat derajatnya 10 kali, ditambah kebaikannya 10 kali, dihapus kesalahannya 10 kali. Orang yang salawatnya banyak pada Nabi Muhammad berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Yang paling hebat adalah katanya Sayyidina Hudzaifah, as-salatu ala nabi tudrikur rajul wa waladahu wa walada waladihi. Orang yang berarti bersalawat, katanya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, salawat kepada Nabi itu akan meraih orang yang bersalawat tadi, dan artinya meraih kebaikan dan keberkahan salawat tadi akan diterima oleh orang yang bersalawat dan anaknya dan cucunya. Jadi dengan misalkan kita ambil satu faedah, seumpama ini satu faedah saja, seumpama satu fakir wisbab fakir. Katanya kan, kata Nabi SAW, as-salatu alayya tanfil faqra. Bersalawat kepada saya akan meniadakan kefakiran. Ini Nabi SAW yang bersabda. Seumpama ambil satu fadilah fakir tadi terangkat ya, kata Nabi. Perkataan Sayyidina Hudzaifah, maka kefakiran itu terangkat dari orang yang membaca salawat, sak anaknya, sak cucunya. Itu salawat. Kulo niki nggih produk salawat. Saya suni. Kulo singen niku nggih mboten purun ngaji. Bertahun-tahun mboten purun ngaji. Mosok gak ngaji belas iki, ngaji paling Yasinah, tahlilan. Tapi sing ngaji esu-esu menekuni seperti orang ngaji di kalangan santri mboten. Bertahun-tahun saya ya Ismail begitu. Paling ya untung kok tiang NU wonten sik ten kampung wonten Yasinan, wonten tahlilan, terus sing wonten maos Quran, dan boten barangkali tidak baca Quran juga. Ini keuntungan tiang NU sih Allah tahlilan. Suatu ketika saya ini sekolah ini sulapan, berubah itu sulapan. Dalam artian saya tidak memiliki usaha sama sekali. Kalau sehingga nyuwun saya rokokan, sulapan ini contoh rokokan. Saya dulu rokokan dan tidak pernah ada niatan untuk berhenti merokok sama sekali. Sama sekali tidak ada. Malam hari itu saya masih beli rokok, waktu itu mereknya Class Mile yang 16 isinya. Class Mile 16 saya beli. Besoknya Class Mile saya besoknya tiba-tiba ingin sambang mbak. Saya ke Singosari. Dan besoknya itu sejak itu saya sampai sekarang di Singosari. Padahal asalnya saya ya di Malang. Saya sama mbak, kemudian katanya mbak sudah kamu pulang ke sini aja tinggal sama abah. Saya bilang iya bah. Ya, rokok itu tadi saya taruh, saya sungkan ya mau apa namanya? Saya bilang rokok ini
saya masih rokokan kan. Saya nanti rokokan ya di luar, tidak di rumah. Rokoknya saya taruh di ventilasi. Terus subhanallah kalau kok supe. Buatan ke supe nyala rokok. Buatan sak rokokan ini supe loh. Dapat 3 bulan kurang lebih atau 2 bulan begitu saya bersih-bersih rumah terus nemu. Ya Allah itu tak rokok sing terakhir tak tunggu. Jadi saya ini tidak berhenti rokokan itu karena lupa rokokan selama 3 bulan. Tapi 3 bulan itu sudah malas rokokan, sudah tidak suka rokok sudah. Jadi ada orang lupa rokokan ya saya ini, kurang lebih begitu. Dan yang lain-lainnya, alhamdulillah. Saya suatu ketika saya tahunya dari umi saya. Umi saya bilang, ewang mama, apa mah? Adikmu gak deskripsi. Wajahno sholawat nabiya paruan ambek mama. Mama biyen macakno awakmu sholawat nabiya ping petang ewu petang atus petang puluh papa. Lah mamae wis gak kuat saiki maca sak lubuhan. Biyen awakmu tak wacakno sak lubuhan. Saiki alhamdulillah kowe wis balik, wis api. Saiki alhamdulillah. Saiki gantian yo diparuh. Mama separuh, awakmu separuh, macam adikmu. Saiki lagi skripsi. Kulo moro ya Allah ini paling rahasia yang membuat semuanya berubah. Nah, terus insya Allah kulo ini di produk solawat. Kulo ini gak ada putra niku dari sisi hati saya sangat percaya dan sangat iktikad terhadap sholawat tadi dan sangat tawakal kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah bi'idznillah ta'ala tahadul nikmah namanya putra kadang kematan itu. Tapi kalau ini termana ini sungguh tahu kalau usahakan ini pulau InsyaAllah ini katut ini putus ini katut awal katut barokai sholawat. Karena ada keterangan juga ada di dalam kitabnya Abuya ini, ada dalam kitabnya Abuya ini. Insyaallah ada yang saya pernah baca di sini. Jadi bisa menjangkau apa? Sholawat itu menjangkau anak sampai cucu. Jelas ini. Nah, ulang sahabat ini nopo malih mulane sholawat. Jadi itulah kurang lebih beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Saya ulang, ini sudah malam, saya ulang ya. Ayo hidupkan malam nisfu Sya'ban. Minimal dengan apa tadi? Sholat isya berjamaah dalam hati. Kemudian diniati, saya niat sholat subuh juga berjamaah. Kemudian memperbanyak hadiah dan sedekah. Memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, sholat tasbih minim 4 rakaat, kemudian membaca Yasin 3 kali, usahakan secara berjamaah. Karena kalau berjamaah potensi dikabulkan lebih, padahal malam itu adalah malam ijabah. Nah, kita juga ingin berjamaah dan potensi dikabulkan lebih dan juga barokahnya lebih lagi. Berjamaah baca Yasinnya dipimpin biasanya ya masjid atau musola itu. Lalu kemudian baca doa apa namanya? Nah, pertanyaannya kenapa kok Yasin? Kenapa kok Yasin? Karena Yasin ini sesuai momentumnya. Dipilih oleh para ulama itu sesuai momentumnya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam suatu hadis yang kriterianya masuk dari kriteria syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Syaukani. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira. Barang siapa membaca Yasin karena mengharapkan ridho Allah maka akan diampuni dosanya. Dan ini kan malam ampunan. Maka ini sesuai dengan momentum itu. Baca Yasin. Kemudian doa itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya dalmanir. Itu doa yang ada biasa kita baca di musola-musola itu doa karangannya sahabat itu.
sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi semuanya itu adalah barokah insyaallah. Jadi baca surat Yasin 3 kali. Surat Yasin yang pertama niat supaya dapat umur panjang dalam ketaatan dan ketakwaan dan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yasin yang kedua dengan niatan rezeki luas, pasangannya soleh solehah, dijauhkan dari segala bala, bencana dan penyakit. Yasin yang ketiga minta agar bisa tetap iman Islam sampai akhir hayat dalam keadaan akhirnya nanti husnul khatimah. Kemudian silakan membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sebanyak-banyaknya. Kalau kuat ya sampai 2375 sebagaimana apa yang ditekuni oleh para salaf. Nah, kemudian sholawat tadi ada faedah baca di dalam bulan Syaban ini setiap hari minim berapa? 700 kali, karena nanti akan ada malaikat yang beristighfar untuk kita ila yaumil qiyamah. Jelas ya? Caranya bisa kalau kuat yang panjang-panjang ya alhamdulillah. Kalau yang tidak kuat masih ada cara, pernah diajari oleh Abah Yai Basari Alwi, baca sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sampai jumlah 700. Setelah itu silakan jangan baca sholawat yang panjang-panjang sesuai dengan istiqomahnya masing-masing ya. Ini mudah-mudahan menjadi bekal kita menyambut malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjumpai waktu-waktu yang istimewa di dalam tahun ini, dipanjangkan sehingga bisa menjumpai malam nisfu Sya'ban, dipanjangkan usia sehingga bisa menjumpai Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam panjang usia tersebut fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Nggih, sak wong